Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai jaringan Light Fidelity atau Li-Fi yang digunakan untuk mendukung konsep Smart City. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan arsitektur jaringan yang diusulkan pada paper, mekanisme pengiriman data, proses encoding yang digunakan, serta berbagai faktor yang mempengaruhi kualitas transmisi seperti bit error dan delay. Selain itu, saya juga akan menjelaskan metode yang digunakan untuk meminimalkan kesalahan transmisi serta keunggulan teknik encoding yang digunakan pada sistem ini. Arsitektur jaringan Li-Fi. Arsitektur jaringan Li-Fi yang diusulkan dalam paper dirancang secara berlapis agar mampu mendukung kebutuhan komunikasi data berkecepatan tinggi pada lingkungan Smart City. Lapisan pertama adalah Core Network yang berfungsi sebagai pusat pengolahan dan manajemen data. Pada bagian ini terdapat server aplikasi yang menangani permintaan data dari pengguna. Lapisan berikutnya adalah backbone jaringan yang yang pada sistem ini menggunakan teknologi Free Space Optic atau FSO sebagai media transmisi utama. Backbone ini berfungsi menghubungkan core network dengan berbagai titik akses yang tersebar di wilayah kota. Lapisan selanjutnya adalah akses point Li-Fi, yaitu lampu LED yang berfungsi sebagai pemancar data dalam bentuk cahaya. Terakhir adalah perangkat pengguna atau user device, seperti smartphone, laptop, atau perangkat IoT yang dilengkapi fotodetektor untuk menerima sinyal cahaya dan mengubah kembali menjadi data digital. Diagram arsitektur. Diagram ini memperlihatkan alur komunikasi pada sistem. Data yang berasal dari core network terlebih dahulu dikirim melalui backbone FSO. Setelah itu data diteruskan ke akses point Li-Fi yang berada di area layanan tertentu. Akses point tersebut memancarkan cahaya LED yang membawa informasi digital. Kemudian cahaya tersebut diterima oleh fotodetektor pada perangkat pengguna. Dengan arsitektur seperti ini, sistem dapat menggabungkan kecepatan tinggi jaringan optik dengan fleksibilitas komunikasi nirkabel berbasis cahaya. Mekanisme pengiriman data. Mekanisme pengiriman data dalam jaringan Li-Fi dimulai dari server pada core network yang mengirimkan data melalui jaringan backbone FSO. Backbone ini berfungsi sebagai jalur utama berkapasitas besar yang menghubungkan berbagai titik akses di kota. Setelah data sampai pada akses point, sinyal listrik diubah menjadi sinyal cahaya menggunakan LED transmitter. Cahaya tersebut dipancarkan dengan kecepatan sangat tinggi sehingga membawa informasi digital ke pengguna. Pada sisi penerima, fotodetektor menangkap perubahan intensitas cahaya tersebut dan mengubahnya kembali menjadi sinyal listrik yang kemudian diproses oleh perangkat pengguna sebagai data digital. Komponen utama. Komponen utama yang terlibat dalam sistem ini terdiri dari beberapa bagian. Pertama adalah core network yang berisi server dan sistem manajemen jaringan.
Kedua adalah perangkat FSO, transmitter dan receiver yang berfungsi sebagai penghubung antar jaringan. Selanjutnya, terdapat Li-Fi controller yang mengatur proses komunikasi antara backbone dan access point. Kemudian, LED transmitter berfungsi memancarkan sinyal cahaya. Sedangkan photodetector receiver berfungsi menerima sinyal tersebut. Terakhir adalah perangkat pengguna yang memanfaatkan data yang diterima. Proses encoding data. Pada sistem ini digunakan metode encoding modified duo binary signaling atau DBS. Proses encoding dilakukan dengan mengubah data biner menjadi format sinyal tertentu sebelum ditransmisikan melalui jaringan optik. Metode ini bertujuan meningkatkan efisiensi bandwidth serta membuat sinyal lebih tahan terhadap gangguan selama proses transmisi. Setelah sinyal diterima di sisi pengguna, proses encoding dilakukan untuk mengembalikan sinyal tersebut menjadi data digital yang dapat digunakan oleh perangkat pengguna. Penyebab bit error. Bit error dapat terjadi karena dalam proses transmisi data dapat terjadi kesalahan pembacaan bit atau bit error. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti jarak antara pemancar dan penerima yang terlalu jauh sehingga sinyal menjadi lemah. Selain itu, gangguan cahaya dari lingkungan sekitar seperti sinar matahari atau lampu lain juga dapat menyebabkan noise pada sinyal. Faktor lain adalah turbulensi atmosfer pada jaringan FSO yang dapat mempengaruhi kualitas sinyal sebelum sampai ke access point. Interferensi antara simbol selama proses transmisi juga dapat meningkatkan kemungkinan kesalahan pembacaan data. Penyebab delay. Selain bit error, sistem juga dapat mengalami delay atau penundaan transmisi. Delay dapat disebabkan oleh jarak transmisi yang mempengaruhi waktu propagasi sinyal. Proses encoding dan decoding yang memerlukan waktu pemrosesan tambahan, serta kondisi atmosfer yang mempengaruhi kestabilan cahaya. Selain itu, perangkat jaringan seperti router juga membutuhkan waktu untuk memproses dan meneruskan paket data, sehingga menambah total waktu delay dalam sistem komunikasi. Metode meminimalkan bit error. Untuk meminimalkan tingkat kesalahan bit, sistem menggunakan beberapa metode, antara lain penggunaan teknik encoding modified DBS yang lebih stabil terhadap gangguan, penentuan jarak instalasi yang optimal antar pemancar dan penerima, penggunaan filter optik untuk mengurangi noise cahaya lingkungan, serta penguatan sinyal pada backbone FSO agar rasio sinyal terhadap derau tetap tinggi. Proses delay dalam transmisi. Proses delay dalam sistem terjadi karena adanya tahapan pemrosesan sinyal di berbagai perangkat jaringan, mulai dari proses encoding di sisi pemancar, pengolahan paket data pada router, hingga proses decoding di sisi penerima. Semua proses tersebut memerlukan waktu komputasi tertentu yang secara keseluruhan menambah delay end-to-end pada jaringan. Keunggulan metode encoding.
Metode Modified DBS memiliki beberapa keunggulan, di antaranya efisiensi penggunaan bandwidth yang lebih baik, kemampuan mengurangi interferensi antar simbol, serta ketahanan yang lebih tinggi terhadap gangguan atmosfer. Selain itu, metode ini juga membantu menjaga kualitas sinyal tetap stabil sehingga mendukung transmisi data berkecepatan tinggi. Kesimpulannya, integrasi teknologi FSO dan Li-Fi memberikan solusi komunikasi berkecepatan tinggi yang cocok untuk mendukung infrastruktur smart city. Penggunaan teknik encoding modified DBS membantu meningkatkan kualitas transmisi dengan menekan bit error dan menjaga kestabilan jaringan, sehingga sistem mampu menyediakan layanan komunikasi dengan lebih andal dan efisien. Segitu saja presentasi yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.